Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Zoom Minar Chapter 2, di mana siang ini kita akan bersama-sama dengan HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Ada dua pembicara hari ini. Yang pertama, Nurse Arcelia Farosyah Putri, SCAP MSc. Kebetulan beliau sedang di Edinburgh di Inggris, jadi beliau akan memberikan materinya dari luar negeri. Judul materinya adalah Trias dan Penilaian Awal pada Masa COVID-19 di Instalasi Gawat Darurat. Kemudian narasumber kedua ada Nurse Eri Yanuar, SCAP MNSC. Beliau berdomisili di Yogyakarta. Judul materinya adalah Early Warning Scoring System atau EWSS dalam deteksi kegawatan COVID-19. Adapun moderator hari ini adalah Bapak Mas Puri dari FIK Universitas Indonesia. Baik, saya sebagai co-host, saya Jaja Sudrajat. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu teknis Zoom Minar hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk melakukan registrasi di link yang kami bagikan di layar dan juga di chat room. Perlu diketahui bahwa registrasi ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat Zoom Minar, di mana sertifikat ini bernilai 3 SKP. Acara hari ini yang pertama adalah ucapan selamat datang dari moderator, kemudian sambutan dari Ketua Umum DPP PPNI, kemudian dilanjutkan materi pertama oleh Nurse Arcelia, kemudian materi kedua dari Nurse Eri Yanuar. Setelah itu kita akan diskusi kelompok, diskusi dan pembahasan lebih lanjut, serta yang terakhir kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, sebagai tata tertib yang pertama, setiap peserta harus mengisi form registrasi pada link yang disediakan. Kemudian semua peserta harus menggunakan nama asli pada aplikasi Zoom yang digunakan, tidak menggunakan nama samaran atau nama perangkat. Kemudian mohon ketika narasumber berbicara agar semua mic peserta di-mute atau disenyapkan. Kemudian Anda gunakan video sesuai kebutuhan. Ya. Mohon memperhatikan jika melakukan hal yang private maka videonya dimatikan atau di-off-kan. Seminar akan dipandu oleh moderator, yaitu host dan co-host. Dalam hal ini hostnya adalah Bapak Mas Puri dan co-hostnya saya sendiri, Jaja Sudrajat. Kemudian peserta yang tidak mematuhi tata tertib, membuat kegaduhan atau hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka host dan co-host berhak untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari meeting room. Bapak Ibu sekalian, kami mengakomodir peserta yang berkelompok, di mana peserta tersebut menyaksikan bersama-sama Zoom Minar ini, baik di laman Zoom atau di Facebook Bapena PPNI. Bagi yang menyelenggarakan kepesertaan berkelompok, mohon agar mengirimkan daftar pesertanya melalui Dewan Pengurus Komisariat ke email satgascovid19ppni@gmail.com. Sertifikat akan diberikan hanya kepada peserta yang mengisi registrasi ya, dan membuktikan kehadiran dengan mengaktifasi video. Sertifikat akan diberikan dalam bentuk sertifikat elektronik atau e-sertifikat ke email masing-masing. Jadi mohon dipastikan email yang dimasukkan ke form registrasi adalah email milik Anda sendiri. Kemudian untuk host tugasnya membuka acara seminar, memandu jalannya seminar, ya. Kemudian mengatur lalu lintas pembicaraan. Sedangkan tugas co-host
adalah membantu host menjalankan Zoominar ini dengan baik. Setelah Zoominar selesai, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan materi, silakan di-download di www.covid19ppni.id/daily-zoominar ya. Jadi Anda bisa download. Di sana juga ada menu pemantauan perawat, menu pengaduan, termasuk juga menu pendaftaran relawan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, untuk besok kita akan sama-sama juga mengadakan Zoominar, karena ini adalah daily Zoominar, di mana akan dilaksanakan setiap hari. Nah, besok kita akan bersama-sama dengan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara ini. Oleh karena itu saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Mas Puri untuk memandu acara ini. Kami persilakan Pak Mas Puri. Oh sebentar, kayaknya ini. Bapak Mas Puri, kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini ada Zoominar yang kedua dari rangkaian Zoominar yang panjang akan kita lakukan setiap hari oleh Satgas DPP PPNI. Terima kasih atas waktu, kesediaan, dan bagi rumah sakit juga yang menyediakan layar lebar untuk nonton bareng ya, seminar bareng. Ini luar biasa, saya perhatikan ini peserta sudah masuk 776, tetapi saya yakin yang ikut mungkin bisa 1000 karena kalau saya lihat banyak sekali yang memang seperti nobar, ada juga yang santai-santai, ada juga yang nggak pakai baju, tapi inilah era kebebasan saat ini. Oke, baik sebelum kita jauh ke sana, sebelum kita mulai, tadi juga ada pembukaan yang kaitannya dengan tahniyah ya, berita duka. Sebelum kita mulai, marilah kita mengheningkan cipta berdoa untuk semua arwah para pahlawan dan rekan-rekan kita yang sedang berjuang melawan COVID-19. Berdoa atau mengheningkan cipta dipersilahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ada topik yang luar biasa menarik yang terkait dengan triase. Ini juga nanti luar biasa karena triase-nya menjadi sangat penting selain APD yang harus dipersiapkan dan bagaimana aturan memasuki kamar triase agar lebih aman bagi seluruhnya, dan terakhir juga tentang early warning system dan scoringnya bagaimana. Namun sebelum kita sampai jauh ke sana, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Pak Harif sekaligus akan membuka Zoominar yang kedua kali ini. Jadi tanpa berpanjang kata, karena pulsa data dan kuota juga beberapa masih terbatas, kami persilakan Bapak Harif, Ketua Umum DPP PPNI untuk memberikan kata sambutan dan pembukaan secara resmi pada Zoominar ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Halo. Halo. Oh, yang ini mata. Kalian udah ini. Halo. Assalamualaikum. Udah. Bentar.
Kenapa? Pak Mas Budi sebentar unmute sebentar. Udah, aku dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta daily Zoominar PPNI yang insya Allah setiap hari kita akan laksanakan ini, kecuali nanti Hari Raya Idul Fitri mungkin kita libur sebentar dan kita lanjutkan lagi. Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah salah satu dalam rangka untuk kita memberikan fasilitasi update iptek keperawatan kepada para anggota. Bagaimana himbauan kita yang kita sampaikan beberapa minggu yang lalu untuk mengurangi paparan, untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas, antara lain adalah setiap perawat senantiasa harus melakukan update pengetahuan terkait dengan penanganan COVID. Nah, dari sisi keperawatan, mudah-mudahan kita akan terus lanjutkan ini setiap hari. Selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, topik kali ini memang sangat menarik dan urgent juga. Dan hampir semua topik kita mudah-mudahan sangat penting buat kita semua dalam rangka COVID ini. Nah, kita tahu bahwa saat ini kita melihat angka paparan atau jumlah prevalensi penyakit COVID di Indonesia ini masih meningkat, walaupun ada kecenderungan peningkatannya itu dari setiap harinya ada penurunan jumlah peningkatan, tetapi masih dalam kurva meningkat gitu. Nah, oleh karena itu kita tetap menganggap bahwa persoalan COVID ini masih belum selesai dan masih perlu banyak kita waspadai dan menjadi tantangan yang luar biasa, termasuk kita sebagai perawat. Nah, khususnya di UGD misalnya, kita tahu bahwa WHO telah merilis 81% sebenarnya untuk penderita COVID ini mempunyai gejala yang ringan. 14% itu yang parah dan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit termasuk kebutuhan oksigenasi. Dan 5% itu memerlukan perawatan intensif yang terkait dengan gagal nafas, sepsis, gagal multi organ, gagal jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang perlu intensif itu adalah juga karena usia lanjut dan penyakit-penyakit komorbid yang menyertai. Nah, kalau demikian, dari yang parah dan memerlukan perawatan dan yang intensif, ini paling tidak kalau di rumah sakit melewati unit gawat darurat. Di situ ada perawat. Oleh karenanya menurut saya sejumlah 19% penderita COVID itu pasti melalui unit gawat darurat. Oleh karena itu kita penting sekali menelaah aspek-aspek pelayanan keperawatan gawat darurat. Yang hari ini saya bersyukur ada Ibu Arcelia dan siapa tadi satu lagi, maaf, Bu Arcelia dengan Ibu Eri ya, Pak Eri dari Yogyakarta. Ya, tentu saja membahas terkait dengan salah satunya adalah triase ya. Oleh karena itu saya pikir di unit gawat darurat ini termasuk triase menjadi penting untuk kelanjutan perawatan selanjutnya. Nah, oleh karenanya kita melaksanakan seminar ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira saya itu dulu yang ingin saya sampaikan. Dan tetap sekali lagi saya juga ingin sampaikan data internal pemantauan kita yang cukup harus membuat diri kita waspada dan tetap disiplin dalam melaksanakan tugas. Kita punya perawat yang ODP itu 593 orang. Orang tanpa gejala, perawat yang orang tanpa gejala itu 93 orang. Perawat yang pasien dengan perawat pasien dengan perawatan, jadi PPDP itu 47 orang, perawat yang dirawat itu 65 orang, yang sembuh baru 3 orang, dan yang positif itu 50 orang, yang wafat sampai hari ini sudah 20 orang.
Jadi oleh karena itu mudah-mudahan angka ini cukup membuat kita untuk mengingatkan diri kita masing-masing untuk tetap profesional, waspada, disiplin, dan patuh terhadap SOP. Demikian, mari kita buka seminar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita mulai. Silahkan, saya kira selanjutnya Bapak Mas Puri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Pak Mas Puri lanjut. Ya. Baik. Apakah Bu Arsel sudah siap di sana? Bu Arsel, masih di Inggris, sudah bangun kan? Ya, oke, baik. Topik pertama dari Bu Arsel ini luar biasa, ya, adalah terkait dengan triase. Bagaimana nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sejawat semua memahami triase di dalam konteks yang luar biasa, yang baru pertama kali di Indonesia, ada penyakit-penyakit yang sifatnya very, very contagious. Dan seperti disampaikan oleh Pak Harif, kebanyakan adalah gejala ringan, hanya 14% yang gejalanya berat, yang kemungkinan kita menjadi ODP gara-gara gejala-gejalanya ringan dan kita meremehkan hal-hal yang memang tidak boleh kita remehkan. This is very, very contagious diseases, ya, dan kita tidak boleh lengah terhadap itu. Jadi ketaatan kita kepada standar akan membawa kepada keselamatan dan kemaslahatan kita semua. Baik, tanpa berpanjang kata, sudah ada in line with us adalah Ibu Arselia F. Putri, ya, F-nya singkatannya apa lupa. Nanti beliau memperkenalkan diri secara singkat, ya, karena CV-nya belum dimasukkan kepada panitia, tapi beliau bisa menyampaikan secara singkat CV-nya dan kemudian langsung memaparkan materinya within 30 minutes or less, ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan tolong dimasukkan ke dalam chat, nanti kami akan lakukan resume terhadap seluruh pertanyaan-pertanyaan dan tanggapannya akan kita sampaikan kepada narasumber. Dan kalau mau tanggapan juga nanti mungkin minta tolong Pak Jajat untuk kalau misalnya very very important, tolong di chat Pak Jajat secara private. Kemudian nanti sampaikan isinya dan itu kemungkinan akan menjadi prioritas untuk Bapak bisa langsung memberikan respon secara online dan live dan mic-nya tidak di-mute dari pusat oleh Pak Jajat. Dan mohon Pak Jajat untuk merekam kegiatan ini untuk bahan bagi yang belum sempat karena berdinas untuk melihat sesi ilmiah rutin yang diselenggarakan oleh DPP PPNI. Oke, kepada Nes Arsel, kami persilahkan. Your time is about 30 minutes and start right now. Baik. Baik, terima kasih Pak Furi. Sebelum ke materi, kami keluarga besar Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Puji Astuti. Beliau adalah Bendahara Dewan Pengurus Wilayah Hipgabi Provinsi Jawa Timur. Beliau meninggal kemarin hari Senin tanggal 4 Mei. Semoga almarhumah husnul khotimah, dirahmati oleh Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP PPNI Bapak Harif Fadilah dan Satgas DPP PPNI atas kesempatan yang diberikan kepada himpunan. Saya mewakili Hipgabi di sini ingin menginformasikan rekomendasi kami terkait triase
dan penilaian awal pada masa COVID di instalasi gawat darurat. Saya di HIPGABI menjabat sebagai Sekretaris 1 Dewan Pengurus Pusat HIPGABI dan ditunjuk sebagai tim gugus tugas COVID-19 DPP HIPGABI. Jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 saya di University of Edinburgh pada area keperawatan emergency. Pak Furi, ini saya kedengeran kan ya Pak ya? Jelas, jadi, jelas, siap. Indonesia siap Bang. Juga jelas mendengarnya. Ya, jadi ini mungkin sekedar foto musim semi di Edinburgh di Inggris ini. Jadi ini di taman dekat perpustakaan. Jadi setiap saya jalan ke perpustakaan, saya mampir ke sini untuk menikmati. Tapi ini tahun lalu sebelum terjadi lockdown, sekitar bulan ini tahun lalu. Baik. Materi ini yang akan disampaikan di sesi ini merupakan bagian dari rekomendasi HIPGABI terkait proses triase yang tertuang secara lengkap dalam panduan pelayanan keperawatan gawat darurat yang saat ini masih dalam proses finalisasi. Rekomendasi secara keseluruhan ini disusun berdasarkan evidence based practice terbaru dan rekomendasi WHO, kemudian kami mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan, PPNI, serta lembaga terkait dan masukan dari para praktisi, akademisi, dan peneliti di bidang keperawatan gawat darurat Indonesia. Ada 4 materi yang akan coba kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu triase sehari-hari, triase pada masa pandemi, algoritma rekomendasi dari HIPGABI, kemudian kesimpulan. Untuk triase sehari-hari, ini mungkin dari Bapak Ibu yang sudah lakukan sehari-hari, tujuannya adalah untuk pemilahan dan klasifikasi pasien, menentukan prioritas kebutuhan, dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Untuk triase sehari-hari ini, yang biasa dilakukan di IGD atau di puskesmas yang memiliki UGD, ini didasarkan pada tingkat kegawat daruratan pasien. Indikator yang digunakan biasanya adalah ABCD, itu airway, breathing, circulations, dan disability. Triage scale yang digunakan, ini ada 4 triage scale yang biasa digunakan untuk mentrias pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Ini ada MTS, Manchester Triage Scale, ini dikembangkan di Inggris. Kemudian ada ESI, Emergency Severity Index, ini dikembangkan di Amerika. Kemudian ada ATS, Australasian Triage System, ini dikembangkan di Australia. Kemudian ada CTAS, ini Canadian Triage and Equity Scale, ini dikembangkan di Kanada. Nah, 4 triage scale ini dalam tanda petik adalah kiblat yang digunakan untuk melakukan triage pasien di IGD. Triage ini, keempat scale ini telah banyak dilakukan penelitian-penelitian untuk menguji coba indikator-indikator yang ada di dalam scale tersebut. Indikator ini dari hasil penelitian menghasilkan bahwa indikator ini reliable untuk digunakan dalam mentrias pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Dan 4 scale ini telah diadopsi di IGD-IGD seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi kita tidak akan berbicara banyak tentang triage scale ini, untuk triage scale sehari-hari. Kemudian, bagaimana triage pada masa pandemi COVID-19 dari himpunan, dari HIPGABI, ini pengertian dan tujuan dari triage scale untuk pandemi dan triage sehari-hari ini sama,
yaitu pemilahan dan klasifikasi pasien untuk menentukan prioritas kebutuhan dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Nah, yang membedakan di sini antara trias sehari-hari dengan trias pandemi adalah pada trias pandemi, pada trias masa COVID ini ada screening terkait tingkat virulensi pasien. Jadi ada dua yang perlu dimasukkan ketika melakukan trias selama masa pandemi, yaitu tingkat kegawat daruratan pasien. Ini indikatornya ABCD dan tools yang digunakan, scale yang digunakan adalah scale prioritas protokol yang biasa Bapak Ibu lakukan di IGD. Jadi trias biasa yang Bapak Ibu lakukan di IGD untuk men-screening tingkat kegawat daruratan pasien. Plus ditambah screening untuk tingkat virulensi pasien. Indikator yang digunakan adalah parameter yang terdapat di EWS screening COVID-19. Jadi tools yang digunakan untuk tingkat virulensi pasien ini adalah EWS screening COVID-19. Ini yang menjadi highlight kita pada sesi ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan EWS screening COVID-19? Jadi latar belakang dari pengembangan screening ini adalah deteksi dini pasien yang dicurigai COVID-19 ini masih menjadi masalah. Salah satunya adalah terdapat hasil negatif palsu. Ini banyak faktornya. Yang pertama adalah dari perjalanan penyakitnya, kemudian dari jumlah virus yang terdapat di tubuh manusia. Kemudian masalah lain adalah deteksinya itu kebanyakan diagnostik yang membutuhkan waktu lama dan mungkin di beberapa negara ini mahal dan sulit didapatkan, sehingga dikembangkanlah EWS screening COVID-19 yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi lebih cepat dan relatif lebih akurat pada pasien yang dicurigai COVID-19. Yang perlu digarisbawahi adalah EWS screening COVID-19 ini berbeda dengan, tidak sama dengan EWS monitoring. EWS monitoring yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk monitoring perburukan pasien. Ini berbeda. Jadi untuk EWS monitoring COVID ini akan dijelaskan lebih detail lagi di sesi kedua oleh Pak Eri. Jadi sekali lagi, saya garis bawahi bahwa antara EWS screening COVID-19 ini tidak sama dengan EWS monitoring. Berbeda. Baik, lalu parameter apa saja yang ada di EWS screening COVID-19? Parameternya kalau kita cermati bersama di sini ada 8 parameter. Hanya 2 parameter yang berupa tes diagnostik, yaitu parameter pertama CT scan paru, kemudian parameter terakhir ke-8. Ini adalah rasio neutrofil dan limfosit. Ya. Jadi hanya 2 ini yang berupa diagnostik. Sisanya adalah ini non-diagnostik. Contohnya, riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID. Ini skornya 5 kalau ada. Kemudian demam. Ini skornya 3. Usia lebih dari sama dengan 44 tahun, ini skornya 1. Jenis kelamin laki-laki, dapat skor 1. Kemudian suhu maksimal, ini kalau lebih dari sama dengan 37,8, ini skor 1. Gangguan gejala respirasi, ada 1 gejala saja, ini 1. Artinya, ini bisa digunakan tanpa menunggu hasil lab diagnostik, kalau memang diperlukan seperti itu. Jadi, ini yang kami rekomendasikan untuk mendeteksi dini pasien dicurigai tinggi COVID-19. Jadi ini bisa digunakan di puskesmas pun yang memiliki IGD, silakan bisa digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait algoritmenya, tapi maksimal skor parameter EWS screening ini adalah 18. Dan berdasarkan penelitian, lebih dari 10, skor lebih dari 10, ini berarti masuk ke pasien dicurigai tinggi COVID-19.
Baik, bagaimana rekomendasi alur triase HIPGABI pada masa pandemi? Jadi ini HIPGABI sangat merekomendasikan, yang pertama adalah adanya pemisahan alur antara pelayanan dan ruangan untuk pasien-pasien dengan keluhan ISPA dan non-ISPA. Ini untuk teknisnya bagaimana, ini kami serahkan kepada manajemen rumah sakit atau puskesmas yang memiliki IGD, karena pihak manajemen lebih mengetahui seperti apa sumber daya yang dimiliki, seperti apa layout ruangan IGD, dan seperti apa ruang terbuka yang ada di depan IGD. Bagaimana ini kami serahkan ke pihak manajemen rumah sakit. Jadi ketika pasien tiba, ini ada triase primer dan ada triase sekunder. Jadi ketika pasien tiba, katakanlah di tenda depan rumah sakit misalkan, ini ada triase primernya. Triase primer ini rekomendasi kami adalah melakukan pengkajian terkait keluhan ISPA, riwayat kontak, dan perjalanan. Jadi misal ini diambil dari Kemkes Kementerian Kesehatan RI. Jadi di triase primer untuk algoritma yang direkomendasikan oleh HIPGABI, tujuannya adalah untuk melakukan pemilahan pasien berdasarkan riwayat dan keluhan terkait ISPA. Komponennya adalah batuk, sakit tenggorokan atau hidung tersumbat, pengkajiannya ya tidak, kemudian adakah sesak atau peningkatan frekuensi nafas, ini ya tidak, kemudian demam, ya tidak, kemudian riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID, ya tidak, riwayat perjalanan dari negara atau wilayah transmisi lokal, ini ya tidak. Ini rekomendasi dari kami untuk pengkajian yang dilakukan di triase primer. Oke, dari pengkajian ini, pasien akan dikategorikan menjadi 3 kategori. Oke, kalau kita lihat di sini, yang paling atas ya, triase primer untuk mengkaji keluhan ISPA, ada kategori pertama adalah pasien dengan keluhan ISPA negatif, tidak ada keluhan, riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 negatif, riwayat perjalanan negatif, maka ini dialokasikan ke IGD non-ISPA. Langsung ke IGD non-ISPA. Di IGD non-ISPA nanti akan dilakukan triase sekunder lagi berdasarkan keluhan, misal pasiennya neuro atau semisal itu, nanti akan dilakukan triase sekunder lagi. Kemudian kategori kedua adalah pasien dengan keluhan ISPA positif. Pasien-pasien dengan keluhan ISPA positif maka akan masuk ke IGD ISPA. Ya, ini IGD ISPA atau istilahnya IGD COVID. Terminologi silahkan, tapi ini akan dimasukkan ke IGD ISPA. Kemudian pasien kategori ketiga yang didapatkan, misal pasiennya tidak ada keluhan, misal pasien tidak ada keluhan, tetapi riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 ini positif dan riwayat perjalanan positif, maka pasien kategori ketiga ini akan dialokasikan ke poli ISPA. Di poli ISPA nanti akan dilakukan screening dan treatment sesuai dengan protokol COVID-19 Fasiankes. Baik, kemudian kita fokus ke pasien-pasien yang ada di IGD ISPA. Di IGD ISPA akan dilakukan triase sekunder. Triase sekunder di sini tujuannya adalah di triase sekunder untuk melakukan pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan dan tingkat virulensi pasien. Jadi artinya Bapak Ibu ketika di triase sekunder, HIPGABI merekomendasikan untuk melakukan 2 screening, yaitu tingkat kegawat daruratan pasien dengan menggunakan protokol triase yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu di IGD masing-masing. Kemudian melakukan screening terkait tingkat virulensi pasien, begitu menggunakan parameter EWS screening. Sebetulnya pada saat triase primer ini sudah bisa terdeteksi parameter-parameternya, karena di triase primer itu kan sudah dilakukan screening terkait gejala batuk, kemudian
demam, dan lain-lain. Berarti ada parameter dari EWS screening tadi, yang ini ya, itu sebenarnya sudah teridentifikasi di triase primer, sehingga nanti triase sekunder untuk EWS screeningnya itu hanya tinggal mengisi bagian yang belum lengkap. Demikian. Nah, misal pada saat Ibu dan Bapak melakukan pengkajian tingkat kegawat daruratan pasien, berdasarkan triage scale-nya, pasien ini masuk kuning, katakanlah. Nah, sebelum dialokasikan, ditempatkan, maka HIPGABI merekomendasikan untuk mengkaji dulu EWS screening. Berapa skornya? Misal skornya ternyata lebih dari sama dengan 10 EWS screeningnya. Artinya pasien ini adalah dicurigai tinggi memiliki COVID-19. Maka yang menjadi pertimbangan dari HIPGABI dan rekomendasi HIPGABI adalah kuning pasien ini. Kalau rekomendasi dari kami adalah ditempatkan di area yang terpisah dengan pasien-pasien yang skor EWS screeningnya kurang dari 10. Demikian, karena kita bisa lihat di sini, di triase sekunder paling bawah itu Bapak Ibu yang ada warna-warna ya. Jika skor EWS screening lebih dari sama dengan 10, maka ini kami rekomendasikan untuk meningkatkan kewaspadaan perlindungan. Artinya APD ditingkatkan, kemudian ada alokasi tertentu untuk pasien-pasien seperti ini. Dipisahkan dengan yang EWS screeningnya kurang dari 10. Karena ketika meninjau dari proses rekomendasi dari Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi kemarin, jadi APD ini dalam kontrol hierarki dari pengendali infeksi ini paling bawah. Ada faktor-faktor lain sehingga salah satunya adalah rekayasa lingkungan. Jadi sehingga butuh manajemen dari IGD atau rumah sakit untuk bisa mengalokasikan ini. Demikian. Kemudian setelah teralokasi pasiennya ya merah, kuning, atau hijau, ini nanti dilakukan yang paling bawah, Bapak Ibu, merah, kuning, hijau, paling bawah dilakukan tindakan serta monitoring sesuai clinical pathway COVID-19 di IGD. Ini nanti monitoring yang ada di bawah ini, nanti monitoringnya bisa dengan menggunakan EWS monitoring yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Eri di sesi yang kedua. Baik, ini hanya contoh kasus. Jadi, misal ada seorang laki-laki datang ke IGD dengan keluhan kelemahan tiba-tiba pada tangan dan kaki sebelah kiri. Maka pada pasien seperti ini di triase primer akan dilakukan screening terkait keluhan ISPA terlebih dahulu. Misal di triase primer ditemukan pasien ini ada batuk, kemudian ada demam, maka masuk ke IGD ISPA, masuk ke alur IGD ISPA. Di IGD ISPA, pasien ini akan dilakukan triase sekunder kembali untuk menentukan tingkat kegawat daruratan pasien dan melengkapi EWS screening terkait tingkat virulensi pasien. Misal, kalau pasien di IGD datang dengan kelemahan tiba-tiba pada tangan dan kaki kiri, kemudian masih sadar, bisa berbicara, maka ini masuk ke triage scale kuning. Kemudian Bapak Ibu melakukan EWS screening COVID. Ya, ternyata ditemukan batuk positif. Batuk positif ini skornya 1 ya di EWS screening tadi. Kalau Bapak Ibu masih masih ingat, jadi batuk skornya 1. Kemudian demam, ada demam, ini skornya 3, berarti total skor sudah 4 ya Bapak Ibu. Kemudian riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19, ini skornya 5, berarti sudah 9. Kemudian diketahui pasiennya laki-laki di EWS screening COVID-19 ini skornya 1, berarti sudah 10. Belum lagi kalau nanti di triase sekunder mungkin didapatkan lagi data pasiennya usianya lebih dari sama dengan 44 tahun, misal 50 tahun, maka ini tambah lagi skornya 1, sudah 11. Artinya berarti pasien ini tingkat kegawat daruratannya mungkin rendah karena kuning ya.
masuknya misalkan. Tapi tingkat virulensinya tinggi karena lebih dari 10 screeningnya. Nah, ini yang menjadi rekomendasi HIPGABI. Bagaimana pengalokasiannya? Apakah akan ditempatkan di tempat yang seperti apa, terpisah? Dan ini rekomendasi HIPGABI adalah untuk dipisahkan karena tadi termasuk salah satunya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan APD. Untuk pasien-pasien dengan screening EWS screening lebih dari 10, kami merekomendasikan APD-nya level 3. Baik. Kesimpulannya adalah jadi triase ya pada masa pandemi COVID-19 ini harus memasukkan penilaian awal terkait tingkat virulensi pasien menggunakan EWS screening COVID-19. EWS screening COVID-19 ini tidak menggantikan triase sehari-hari yang telah dilakukan di IGD, yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini di IGD. Jadi EWS screening ini hanya menambah elemen kewaspadaan pada proses triase. Proses triase pandemi yang efektif, yang dengan ada screening tingkat virulensi pasien, ini diharapkan dapat mencegah transmisi virus penyebab COVID-19 dari pasien ke tenaga kesehatan. Baik, ini kami punya website konsultasi HIPGABI seputar pelayanan gawat darurat. Jadi di website ini ada informasi-informasi dan panduan-panduan infografis terkait pelayanan keperawatan gawat darurat, termasuk salah satunya ada video simulasi CPR. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ke website kami. Kemudian di website kami juga ada konsultasi. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lewat konsultasi ke website kami dan akan terhubung melalui WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan para pakar kami di HIPGABI melalui video call atau voice call. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dari HIPGABI, himpunan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pelayanan keperawatan gawat darurat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Arsel. Jadi kita tampung dulu ya, kalau tidak salah sesuai rundown acara tadi adalah setelah Bu Arsel akan dilanjutkan pembicara yang kedua ya, Bapak Eri Yanuar. Ya, jadi tadi sebenarnya ini udah banyak juga catatan yang untuk bisa ditanyakan, tetapi karena saya sih berharap bisa disampaikan dulu, nanti juga mungkin teman-teman bisa memicu untuk teman-teman bertanya dan juga untuk Bu Arsel menyiapkan jawaban. Terkait dengan tadi mungkin permohonan saya tentang EWS screening itu mungkin bahannya bisa dibagi di sini. Jika nanti scoring yang kenapa laki 1, oke, perempuan berarti 1 atau 0 dan lain-lain, nanti mungkin bisa dibagi Bu Arsel. Jadi nanti baik, ini Pak, juga bisa membantu teman-teman yang memerlukan. Terus kemudian termasuk parameter fullnya seperti apa. Nah, ini ada juga nanti kasus seandainya pasien datang memang tidak bisa kita lakukan wawancara, apakah atau tidak bisa diwawancara karena sesuatu hal, ataukah mungkin juga karena ditemukan tidak sadar atau kecelakaan dan lain-lain. Bagaimana kita langsung mengambil tindakan pada saat kita melakukan scoring kegawatannya jelas, tetapi scoring virulensinya kan tidak bisa dideteksi secara langsung bahwa salah satu misalnya kontak dan lain-lain atau berbicara atau serak memiliki riwayat yang lain belum bisa dikonfirmasi. Itu nanti bagaimana melakukan deteksi dan kewaspadaannya untuk memastikan bahwa keamanan di tingkat kita dan ketepatan pelayanan bagi pasien juga bisa dilakukan secara optimum. Ini beberapa hal yang masuk, nanti juga ada teman-teman yang lain nanti akan kami sampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan terkait hal tersebut. Oke, kita ucapkan terima kasih pada Bu Arsel. Waktu Edinburgh jam berapa di sana? Jam 8, Pak. 8 pagi. 8 pagi ya. Oke, ini kalau Pak Eri dari mana ini? Dari waktu Indonesia atau waktu Indonesia ini? Kirain GMT ya. Oke, kirain ini dari Mekah ya, waktu
apa itu Kabah time, bukan ya? Oke. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih Bu Arsel yang sudah sharing pengetahuannya luar biasa. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Bagaimana screening kewaspadaannya. Dan selanjutnya kita lanjutkan tentang kewaspadaan, early warning system dan scoringnya seperti apa. Yang secara umum yang nanti akan memberikan kelengkapan ilmu kepada teman-teman semua sejawat. Bagaimana menggunakan angka-angka ini. Ya, dan tentunya angka-angka ini berdasarkan kesahihan kita atau kompetensi kita dalam melaksanakan asesmen yang benar. Oke, baik. Selanjutnya kepada Pak Eri silahkan memperkenalkan diri dan menyampaikan waktunya within 30 minutes and then we follow by discussion. Thank you very much. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satgas COVID DPP PPNI, juga kepada Bapak Ketua Umum DPP PPNI, dan juga kepada atas kesempatannya sehingga dari HIPGABI bisa sharing ilmu. Dalam hal ini sharing beberapa rekomendasi yang ditemukan berdasarkan tadi evidence base. Kebetulan saya dan Bu Arsel ini di tim ilmiah sehingga kami ikut menggodok untuk buku panduan pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat yang memang masih dalam proses mematangkan, sehingga harapannya nanti dari hari ini kalau ada masukan-masukan akan bisa kita tampung sehingga kita bisa menjadikan itu untuk menjadi panduan di UGD di seluruh Indonesia. Dan seperti dikatakan tadi bahwa HIPGABI berduka karena ada salah satu dari bendahara DPW HIPGABI yaitu Ibu Nurse Pujiastuti berpulang ke rahmatullah, dan semoga almarhumah husnul khotimah dan keluarga diberikan ketabahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Dan juga buat teman-teman semua diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Ini perkenalan dulu, nama saya Eriano Rahmat Budi Sunaryo. Kebetulan saya di staf bidang sistem informasi dan komunikasi. Jadi website tadi itu masuk dalam bidang saya dan juga termasuk dalam tim gugus tugas COVID-19. Kemudian ini alamat email dan sosial media. Mungkin bisa kontak di sana seandainya ingin banyak bertanya tentang sharing. Oke, ini saya jujur aja saya deg-degan ya. Oke, ya kita akan membahas, dan ini disclaimer saya adalah semoga Allah memberikan kebenaran dan hikmah dalam sesi ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi ini, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Hari ini kita akan sharing tentang 4 materi, yaitu yang pertama kita akan review tentang apa itu EWSS. Kemudian karena kemarin sebenarnya saya share di Facebook, kemudian ada yang bertanya, saya share formnya, terus ada yang bertanya, kok punya saya beda dengan yang Pak Eri share. Nah, ini saya akan jelaskan bahwa EWSS itu pada tahun 2017 sudah ada update-nya. Apa perbedaannya nanti akan saya share juga. Kemudian bagaimana EWSS pandemik di masa COVID dan juga kesimpulan. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Arselia tadi bahwa EWSS yang akan dijelaskan di sini adalah EWSS untuk monitoring atau untuk mengenali perburukan. Kenapa hal ini penting? Karena di masa COVID ini untuk pasien yang memburuk kan pasti biasanya resource ICU itu pasti akan dibutuhkan kalau kita pakai EWS yang biasa kan. Karena nah, EWSS yang di sini ini adalah berfungsi bagaimana apakah kita akan menentukan pasien itu perlu masuk ICU atau tidak. Karena kan resource ICU itu kan tidak banyak yang dibuat untuk COVID, sehingga bahkan di AHA pun disampaikan bahwa untuk di masa pandemi COVID ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalkan adalah kemungkinan survival-nya, kemudian juga prioritas SDM yang dipakai dan sebagainya. Karena rata-rata pasien yang COVID ini kan rata-rata untuk kesembuhannya nggak ada yang dalam waktu cepat ya, karena biasanya minimal bisa sampai 14 hari dan sebagainya. Sehingga di sini
EWSS ini menjadi penting dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan bed ICU dan juga membantu perawat untuk bagaimana mengenali kegawatan awalnya sehingga tidak terjadi kegawatan dan harapannya tidak sampai masuk ICU. Sehingga inilah EWSS fungsinya. Jadi ini sertifikat completion untuk course EWS yang diikuti yang dari Inggris yaitu untuk National Early Warning Score System. Jadi saya akan review karena kebetulan banyak rumah sakit sudah pakai EWS ya. Mungkin kalau ada beberapa yang belum, mungkin karena prosedur atau apa sehingga mungkin belum, tapi menurut saya kebanyakan rumah sakit sudah semua menerapkan EWS karena juga sudah ada di standar nasional akreditasi rumah sakit. Oke, jadi kenapa ada EWS atau National Early Warning Score? Yang pertama itu adalah ini alat sederhana yang digunakan untuk menstandarkan penilaian keparahan penyakit yang akut. Kemudian sederhana karena simple, karena bentuknya itu kan seperti monitoring vital sign. Nah, ini menggunakan istilahnya adalah track and triggering system. Jadi track and triggering itu melacak dan mengaktifkan. Maksudnya bagaimana? Jadi agar pasien itu selalu termonitor dan jika ada sesuatu bisa kita melakukan trigger untuk mengenali kegawatannya secara lebih awal. Dan memang tujuan awal dari NEWS atau Early Warning Score System ini dibuat agar jangan sampai terjadi kegawatan. Jadi menekan terjadinya cardiac arrest. Nah, dan skor EWS ini dihitung dengan menggunakan parameter fisiologis pasien yang setiap hari kita lihat. Kemudian parameter penilaiannya itu didasarkan pada VEWS. Jadi VEWS itu, jadi EWS itu sebelum NEWS ada banyak sekali, ada MEWS, ada Modified Early Warning Score System. Kemudian juga ada VEWS atau Vital Sign Early Warning Score System. Nah, NEWS ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan di NHS atau di seluruh Inggris, sehingga akhirnya dipakailah NEWS ini dan terbukti mengurangi angka kejadian cardiac arrest di bangsal atau di rumah sakit. Dan juga membantu untuk refer ke layanan yang lebih tinggi, misalkan ke ICU, HCU, dan sebagainya. Nah, NEWS ini sekarang sudah ada yang versi 2, yaitu berdasarkan pada pengembangan NEWS pertama pada tahun 2012. Jadi NEWS 2 ini dikeluarkan pada tahun 2017. Nah, kenapa ada? Yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang konsisten dan juga respon klinis yang tepat. Dalam hal ini, agar biasanya akan ada nilai, ada skor, dan ada respon. Sehingga bisa untuk pemantauan plus juga untuk melihat perburukan. Oke, nah selain itu juga bisa digunakan untuk audit. Jadi bisa untuk melihat audit dan juga perencanaan kebutuhan SDM. Sehingga kalau saya memberikan seminar EWS biasanya, karena EWS kan biasanya diterapkan di rawat inap ya. Jadi EWS ini mempermudah kerja perawat, terutama teman-teman yang di bangsal. Karena dengan adanya kategorisasi ini, seperti kalau yang EWS lama itu merah, kuning, dan hijau, itu kan mempermudah karena monitoringnya nggak harus sama semuanya. Kan kalau zaman dulu sebelum ada EWS kan semua monitoring sama, misalkan 2 kali, terus atau 3 kali dalam satu shift. Sehingga dengan EWS ini akan lebih bisa terseleksi mana yang harus di 8 jam, mana yang harus lebih intens dan sebagainya. Sehingga mempermudah kinerja perawat. Sehingga makanya setiap kali mengisi tentang EWS, bahwa saya sampaikan pentingnya EWS ini selain bagi orang-orang yang di ICU ataupun bagi yang untuk mengenali kegawatan juga mempermudah teman-teman yang berada di rawat inap itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa ada EWS? Karena seperti kita tahu dari rantai keselamatan, itu ada pengawasan dan pencegahan, serta pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat. Nah, EWS itu masuk di pengawasan dan pencegahan. Kemudian kalau KODU itu masuk di pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat.
Sehingga EWS dan Code Blue ini dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi istilahnya kalau kita ngomong EWS tentu harus ada tim Code Blue-nya gitu. Sehingga di sini tim Code Blue dan EWS itu akan saling melengkapi. Jadi dengan adanya EWS, tim Code Blue bisa diaktifkan atau Rapid Response Team atau tim medis emergency atau tim medis reaksi cepat apapun namanya, sehingga pasien jangan sampai jatuh ke cardiac arrest. Nah, termasuk ada penelitian yang kenapa kok ada EWS, termasuk karena tingginya tingkat cardiac arrest di rumah sakit. Nah, termasuk di SNAR sendiri EWS dibahas di PAP 31. Tentu rekan-rekan yang sudah SNAR edisi 1.1 juga memahami tentang EWS ini, yaitu pentingnya deteksi atau mengenali perubahan kondisi pasien. Oke. Nah, ada hal yang harus dipahami bahwa sesungguhnya early warning score itu tidak menggantikan penilaian klinis yang kompeten. Sehingga di sini kemampuan kita untuk mengenali kegawatan tetap harus selalu diasah. Karena di EWS ini ketika Anda merasa bahwa perawatan pasien harus ditingkatkan dan walaupun skornya rendah, bisa jadi itu ditingkatkan. Karena berdasarkan pada penilaian klinis yang kompeten. Dalam hari ini kita sebagai seorang perawat. Nah, EWS sebenarnya disarankan untuk dilanjutkan screening saat EWS mendapatkan skor nilai lebih dari 5, yaitu disarankan untuk screening sepsis. Karena biasanya kalau EWS-nya lebih dari 5 itu diharapkan untuk melanjutkan untuk screening sepsis karena jangan-jangan ini pasiennya sudah mengalami sepsis. Nah, cuma dalam persentase kecil saja EWS tidak mengidentifikasi kemerosotan dalam kondisi pasien. Jadi kesimpulan untuk ini adalah EWS membantu mendeteksi penurunan kondisi klinis pasien. Nah, bagaimana dengan EWS 2 dan EWS 1 dan EWS 2? Ya, jadi pada prinsipnya, jadi ini adalah sumber aslinya dan itu baru keluar pada tahun 2017. Secara umum konsepnya masih sama, hanya ada beberapa yang berubah. Yang berubah yang pertama, kalau dari EWS 1, itu urutan monitoringnya belum menggunakan urutan ABCDE. Sedangkan untuk di EWS 2 sendiri sudah menggunakan urutan yang ABCDE. Ini adzan mengganggu nggak ya Pak ya? Pak Mas Suri, halo? Oh, enggak. Silahkan. Enggak ya, lanjut aja ya. Lanjut. Sehingga di sini menggunakan pendekatan yang airway, breathing, circulation. Cuma ini yang usia ini yang untuk EWS COVID. Jadi untuk EWS COVID nanti saya jelaskan di belakang. Jadi sudah berdasarkan pada airway, breathing, circulation, kemudian disability. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah warnanya. Jadi kalau warnanya itu tidak ada lagi warna hijau. Jadi adanya warna kuning muda, orange, kemudian merah. Ternyata itu kenapa kok ada itu, saya baca panduannya itu digunakan bagi orang-orang yang mengalami buta warna parsial, terutama buta warna hijau. Sehingga maka akhirnya warna hijau ini dihilangkan. Makanya kalau Anda tes isi kawah itu kan ada yang buta warna yang hijau. Nah, ternyata itu dipertimbangkan bahwa di Inggris sana akhirnya warna hijau sekarang menjadi warna kuning muda. Kemudian juga ada perbedaan dari EWS 1 untuk responnya. Kalau dulu ada yang angka 3 itu langsung 7 atau langsung merah. Kalau sekarang jika ada warna merah di satu parameter itu masih masuk dalam low medium. Jadi bukan langsung ke high. Kemudian juga adanya parameter yang jelas pada tiap EWS. Jadi kalau zaman dulu yang pertama itu dia hanya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua itu range-nya sudah jelas. Jadi ada 201 sampai 219 sehingga lebih mudah untuk melakukan pencatatan saat ada nilai-nilai yang istilahnya mepet. Misalkan kalau di sini 170, 175 apakah mau ditaruh di garis atau enggak. Nah, kalau sekarang di sini lebih jelas karena memang EWS itu kan dibuatnya titik, jadi dibuat dot ya. Nah, kemudian yang di EWS 2 yang menjadi concern adalah penggunaan skala 2.
skala 2 ini digunakan pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami hiperkapnia, contohnya pada kasus-kasus dengan PPOK. Pada kasus dengan PPOK tentu pasien sudah terbiasa retensi karbon dioksida, sehingga saat malah kalau saturasinya tinggi kemungkinan ada beberapa pasien yang menjadi kehilangan respiratory drive-nya atau kemampuan untuk bernafasnya. Nah, sehingga di sini dibuatlah skala 2. Kenapa kok dibuat skala 2? Skala 2 ini digunakan untuk pasien-pasien yang memang terbiasa dengan CO2 yang tinggi atau terbiasa dengan hiperkapnia. Nah, skala 2 ini dilakukan dengan indikasi dan petunjuk dari dokter, sehingga kita tidak bisa memutuskan sendiri biasanya. Jadi, monitoringnya nanti akan ditentukan saat masuk UGD, apakah akan monitoring dengan skala 1 atau dengan skala 2. Sehingga jika pasien-pasien yang terbiasa memang saturasi rendah tapi dia masih toleran, itu masuknya bisa ke skala 2. Kemudian penambahan yang lain adanya penambahan gelisah. Jadi untuk gelisah itu sekarang masuk menjadi merah. Karena gelisah itu menunjukkan bahwa terjadi hipoksemi di bagian otak. Sehingga di sini biasanya perburukan pada pasien ditunjukkan pertama kali adalah gelisah. Sehingga saat pasien gelisah sudah merah dengan tujuan apa? Agar kita semakin aware apa yang menyebabkan gelisah, apakah nyeri atau apakah karena hipoksemi dan sebagainya. Nah, sehingga ini di bab 2 ini yaitu ada perubahan untuk NIWS dan NIWS 2. Nah, sekarang bagaimanakah untuk EWSS pada masa pandemi COVID? Jadi ini berdasarkan jurnal yang saya temukan. Jadi saya mencari EWS kebetulan. Nah, saya nemu 2 EWS, 1 EWS screening dan juga EWS yang ini. Sehingga akhirnya ini digunakan untuk yang monitoring, kalau EWS screening digunakan untuk screening. Kenapa kok harus ada EWS screening? Jadi tujuannya agar kita lebih aware. Nah, kalau EWS yang ini lebih untuk bagaimana menggunakan sumber daya sebelum dia masuk ICU atau ditentukan masuk ICU atau tidak. Sehingga akan membantu baik teman-teman yang di ruangan, di isolasi, ataupun yang di ICU. Sehingga sumber daya itu bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Termasuk karena kan kalau seperti kita tahu bahwa untuk CPR atau resusitasi itu juga harus dipertimbangkan di masa pandemi ini karena termasuk aerosol generating prosedur. Sehingga kenapa harus ada ini? Karena tujuannya juga mengurangi transmisi untuk penularan kepada tenaga kesehatan. Sehingga memang ini dibuat dengan pertimbangan bahwa ya mengurangi transmisi dan juga untuk sumber daya. Nah, apa yang membedakan? Cuma 2 sebenarnya. Jadi yang membedakan adalah di NIWS COVID ini atau NIWS yang untuk corona ini ditambahkan usia lebih dari 65 tahun sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian pasien dibagi menjadi 4 kategori yaitu ada warna hitam. Warna hitam ini walaupun dia continuum monitoringnya itu kemungkinan besar tidak dipertimbangkan untuk masuk ICU. Oke. Jadi ini adalah nilai yang ada di EWS COVID di mana ditambahkan usia. Jadi kalau ada pasien dengan usia lebih dari 65 itu masuk ke skor 3. Ya. Nah, di sini ditambahkan yang warna hitam. Jadi ditambahkan warna hitam ini karena pasiennya itu benar-benar parah dan juga sudah mengalami end stage. Jadi sudah ini sudah masa end stage di mana dia sudah punya brain injury yang irreversible, kemudian juga gagal organ yang irreversible dan juga istilahnya semuanya sudah end stage sehingga dalam hal ini pertimbangan untuk tidak masuk ICU menjadi hal yang penting. Nah, di buku panduan pelayanan asuhan gawat darurat yang HIPGABI pun nanti akan diberikan yang versi yang bahasa Indonesia. Jadi sudah ada translatannya. Jadi sudah dialih bahasakan. Nah,
ini juga alih bahasa berdasarkan dari sumber yang asli. Sehingga nanti untuk di tiap institusi nanti akan bisa disesuaikan dengan kondisi institusi masing-masing. Karena tidak semua institusi punya rapid response team atau tim respon cepat. Sehingga ada yang beberapa rumah sakit yang tim Kodblue dan rapid response team-nya digabung menjadi satu. Nah, itu silakan disesuaikan saja dengan yang ada di kondisi di Bapak Ibu. Dalam hal ini kami dari Hipgabi akan memberikan masukan saja. Nah, EWS yang digunakan ini adalah yang untuk yang dewasa. Bagaimana untuk yang ibu hamil dan anak-anak? Untuk ibu hamil kebetulan saya menemukan yang dari ISIDOK, yaitu dari yang bagian untuk obstetrik ginekologi. Nah, jadi atau International Society Infectious Disease, yaitu nah, itu menggunakan Modified Obstetric Early Warning Score System. Di mana di sini kenapa kok ada sendiri untuk ibu hamil? Karena ibu hamil itu memiliki nilai normal yang berbeda dengan pasien-pasien dewasa pada umumnya. Sehingga di sini eh, nilainya pun akan berbeda untuk yang EWS pada ibu hamil. Termasuk juga pada anak-anak. Jadi untuk anak-anak saya ambil dari WHO, jadi dari Severe Acute Respiratory Infection Toolkit yang sudah menggunakan COVID adaptation. Di mana di situ yang digunakan adalah bedside PEWS. Berasal dari para suram, yaitu nilainya ini akan berbeda dengan tergantung pada tingkatan umurnya. Jadi tingkatan umur yang berbeda akan memiliki istilahnya parameter yang berbeda dan memiliki nilai yang berbeda. Sehingga ini monggo silakan disesuaikan dengan yang ada di institusi Anda karena saya lihat ada beberapa yang menggunakan PWS yang berbeda. Nah, saya mencari PWS yang nasional, memang PWS yang nasional untuk anak-anak sedang digodok oleh Royal College of Nursing. Jadi memang ada dan sedang digodok. Harapannya itu memang launching pada tahun 2021. Jadi memang ada timeline-nya, cuma memang mungkin karena pandemik ini akhirnya jadi mundur sehingga belum ada. Nah, tapi yang disarankan memang yang sudah divalidasi ini adalah bedside PWS atau bedside pediatric early warning score. Walaupun ada yang memakai yang punyanya ACRE, yang punyanya ACRE et al. Yang berdasarkan behavior dan lain-lain. Nah, tapi silakan ini disesuaikan untuk di institusi Anda masing-masing. Sehingga jadi EWS dalam masa pandemi COVID ini ada beberapa modifikasi terutama di bagian skor dan pengkategorian pasien. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu yang selalu saya tekankan adalah EWS tidak menggantikan penilaian klinis yang kompeten, tapi membantu ya, jadi membantu. Kemudian EWS itu membantu menunjukkan tanda-tanda awal perburukan dan modifikasi EWS ini terutama pada penambahan usia dan pengkategorian pasien yang berbeda. Sehingga harapannya nanti kita bisa menggunakan resource yang tepat untuk yang memiliki kemungkinan hidup survival yang tepat dan juga mengurangi istilahnya apakah perlu CPR atau tidak sehingga akhirnya bisa mengurangi transmisi kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Tentu selain juga kita harus mempertimbangkan tentang PPI dan APD. Nah, ini saya sudah buat versi alih bahasa yang bahasa Indonesia. Mungkin jika Bapak Ibu berminat bisa download di link yang di sini, nanti bisa di-copy untuk di-download. Mungkin itu nih referensi yang digunakan dan mungkin kita akan sharing saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Pak Mas Suri.
Oke, baik. Terima kasih paparannya Pak Eri, Nas Eri, dan juga Nas Arsel yang sudah berbagi dengan kita. Jadi ini yang kaitannya sangat penting, ada kaitannya dengan merah kuning hijau pada Bu Arsel, juga merah kuning hijau pada Pak Ferry ya. Oke, jadi belum banyak pertanyaan yang masuk. Yang terkait dengan pertanyaan ini, mungkin dari Satgas ada yang masuk chatting private ke tempat kita, apakah ada atau tidak? Nah, mungkin kaitannya scoring system ini yang harus kita waspadai pada saat COVID ini, kaitannya dengan action yang harus dilakukan, apakah per 5 menit, monitoring per 10 menit, atau per berapa, itu juga mungkin menjadi bagian yang menarik untuk dibahas. Termasuk kalau nanti zona hijau masuk kategori dari Bu Arsel secara virulensi dari kegawatan masuk ke hijau, apakah juga nanti akan ada standar bagaimana cek ulang terhadap data yang di zona hijau untuk memastikan tidak ada deteriorating system yang terjadi yang akan berdampak terhadap perburukan atau perlambatan pelayanan di UGD. Itu mungkin dari untuk Pak Eri. Dan sebelum dijawab sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya menyapa yang di YouTube yang tidak bisa punya akses ke Zoom karena jumlahnya terbatas. Selamat datang di Zoominar kedua yang diselenggarakan oleh Satgas DPP PPNI. Jangan lupa subscribe ya dan isi daftar hadirnya. Ini seminar nasional dengan peserta yang luar biasa yang sudah sampai 645, yang tadi sampai 700 orang. Jadi yang YouTube saya cek juga luar biasa banyak, maka ini sukses, nanti akan dilanjutkan terus-menerus untuk konteks yang jadwal ya apa tuh yang berbeda-beda. Nanti mungkin juga semoga ada putaran yang kedua, bagaimana juga lebih detail lagi untuk menyajikan kasus-kasus yang lebih detail tata laksananya, yang per case yang menarik untuk bisa kita sounding. Baik, sambil mungkin Pak Ferry juga menyiapkan bahan-bahan lain yang kaitannya dengan penjelasan, kaitannya dengan contoh nyata, dan kaitannya dengan kewaspadaan dan bagaimana frekuensi monitoring yang harus dilakukan lebih frekuen di zona mana dan bagaimana, dengan alasan seperti apa. Nanti kita tunggu dan kami kembali ke Bu Arsel, mungkin ada jawaban yang apa tuh tadi pemicu dari saya yang kaitannya dengan bahwa masalah virulensi tidak serta-merta bisa dilakukan screening dengan baik karena keadaan pasien, keadaan fisik, keadaan psikologis, dan mungkin juga keengganan pasien untuk menyampaikan data secara lengkap. Tapi kalau keengganan itu tidak bisa kita deteksi, kita punya kemampuan khusus mungkin nanti dari ahli komunikasi dari jiwa bagaimana cara melakukan mengkorek hal-hal tersebut agar kita tidak mengalami kebocoran kebohongan atau ketertutupan dari pasien. Dan kaitannya dengan tadi Ibu Arsel, kalau konteksnya pasiennya memang secara fisik misalnya tidak sadar atau mengalami trauma berat yang memang tidak bisa juga ditanya banyak-banyak, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap menggunakan virulensi skor yang rendah atau menggunakan virulensi skor yang tinggi untuk bisa melakukan tata laksana dengan baik? Silahkan Bu Arsel, sambil saya akan melakukan membaca ini chatting sudah mulai banyak masuk. Silakan Bu Arsel. Baik, terima kasih Pak Furi. Jadi untuk mungkin kalau misalkan ada kasus yang jadi pertanyaan, misalkan ada kasus pasiennya datang ke IGD dengan posisi tidak sadarkan diri, mungkin ada cedera kepala dan lain-lain, ini akan sangat sulit untuk dilakukan screening terkait tingkat virulensi pasien. Jadi kalau dari rekomendasi dari HIPGABI dan mempertimbangkan dengan
referensi-referensi yang ada. Yang pertama, risk reduction itu harus tetap dilakukan. Jadi sebisa mungkin kita melakukan screening yang bisa dilakukan yang ada di EWS screening itu atau ISPA dan non-ISPA. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka saran dari WHO adalah lihat zonasi, area zonasi. Misal IGD atau puskesmas tersebut terjadi banyak pandemi COVID-19 di lingkungan itu, maka diperlakukan seperti pasien dengan tingkat virulensi lebih dari 10. Demikian Pak Furi. Jadi artinya APD kemudian penempatan ruangan itu direkomendasikan untuk dipisah. Seperti itu Pak Furi. Halo? Halo, ya. Mungkin dari Pak Eri ada tambahan? Ya, mungkin menambahkan. Jadi mungkin hanya di masa pandemi ini ya. Jadi dalam artian, jadi istilahnya adalah karena kita nggak tahu ya sebenarnya orang sekarang kan ada OTG, orang yang virus dengan tanpa gejala dan sebagainya. Jadi Ya, bahkan di AHA pun untuk yang out hospital cardiac arrest itu bahwa mungkin lebih baik kita mencurigai bahwa semua orang. Ya, halo, sampai terbukti sebaliknya. Jadi dalam arti sama seperti saat Anda ada datang wanita, kemudian usia produktif, datang dengan keluhan Tadi nyeri gara-gara perut, gue telepon sama si itu tuh. ada dengan nyeri perut bagian bawah, sehingga akhirnya kita harus ya. Silakan Pak Eri. Oh ya, jadi kita ulang ya, tadi terpotong. Jadi memang kita harus curiga dia kita hanya curiga suspek, dan kita menerapkan risk reduction seperti yang dikatakan oleh Bu Arsel sampai terbukti sebaliknya. Ya, jadi amannya seperti itu. Karena apalagi dalam kondisi pasien yang dia tidak sadar dan sebagainya, yang kita sekarang tidak tahu bagaimana riwayat sebelumnya, sehingga memang lebih amannya seperti itu. Nah, ini hanya untuk kewaspadaan dini saja, dan itu pun jadi nanti situasi di gawat darurat kemungkinan akan lebih banyak zona-zona merah itu harus di treatment seperti COVID ya, karena ya seandainya memang tidak bisa, tapi dengan pertimbangan tertentu. Juga manajemennya, jadi nanti kalau seperti itu apakah nanti satu ini dipisah-pisah, kalau memang tidak memungkinkan ya tidak bisa dipisah-pisah ya. Iya, itu untuk manajemen, kalau kita dari HIPGABI rekomendasinya seperti itu Pak. Jadi kalau misal dari EWS screening itu ada lebih dari 10, maka rekomendasi kami pasien-pasien yang lebih dari 10, entah itu merah atau kuning, itu disendirikan dengan yang kurang dari 10. Tapi bagaimana teknisnya di lapangan itu kami serahkan ke rumah sakit atau Fasiankes masing-masing, karena yang paling tahu dengan sumber daya dan layout dan semisal itu. Yeah. Jadi ini menjadi topik menarik lanjutannya, kaitannya tata laksana Code Blue dan lain-lain, apalagi situasinya seperti itu ya. Kalau Code Blue yang di rumah sakit jelas ya, kalau yang belum jelas ini situasinya seperti itu, apa melakukan resusitasi juga standarnya seperti apa, ini menarik untuk diketahui semua. Ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan screening untuk kebidanan. Ini gimana nih cara melakukan, apakah ada perbedaan untuk pasien yang kalau tadi lansia kan skornya tinggi, kalau orang dengan kebidanan ini ada pertanyaan bagaimana melakukan scoringnya dan bagaimana melakukan EWS-nya dari awal kaitannya dengan tadi tata laksana yang apa tuh triasenya seperti apa, juga pada saat EWS seperti apa. Ini ada pertanyaan yang kaitannya dengan kebidanan. Silahkan. Oke, saya bantu jawab untuk kebidanan ya. Jadi untuk EWS screeningnya untuk kebidanan sebenarnya tidak ada perbedaan,
Tapi untuk ibu hamil itu termasuk dalam yang rentan. Jadi berdasarkan rekomendasinya ISIDOK tadi, itu memang ibu hamil masuk dalam yang rentan. Sehingga akhirnya parameternya ada yang pakai modified yang tadi yang sudah saya jelaskan, di mana ini sebentar, mohon maaf. Saya share screen dulu. Jadi memang di ISIDOK tadi, di jurnal yang awalnya dikatakan bahwa wanita yang hamil itu termasuk dalam yang rentan atau rentan. Sehingga di sini dikatakan bahwa kalau EWS-nya 0 sampai 1 masih bisa didalamati, dimonitoring dengan biasa, tapi kalau 2 atau 3 itu sudah abnormal tapi stabil. Sehingga bisa ditangani dalam waktu yang sama tapi tidak harus segera. Nah, kalau MEOWS-nya 4 sampai 5 itu harus dievaluasi dalam waktu 30 menit. Nah, kalau lebih dari 6 itu harus segera dievaluasi dalam waktu 10 menit. Sehingga hal itu menjadi hal yang penting untuk awareness atau kewaspadaan di saat pandemi ini, terutama bagi yang ibu-ibu hamil. Seperti itu Pak Mas Huri jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan menarik tapi mungkin out of the topic tapi relevan yang kaitannya dengan APD mungkin Pak Bu Arsel. APD kalau di UGD itu berarti orang zona paling depan katakanlah pakai APD level 1 ya. Kalau kemudian level 2 dan level 3 itu yang katakanlah yang level 3 itu apakah ada keharusan bahwa memang di UGD disiapkan selalu untuk yang level 3 atau day by day kalau tidak ada case cukuplah 1 dan 2. Jadi untuk APD ini Pak Furi, jadi kalau dari rekomendasi HIPGABI, APD yang digunakan adalah APD level 2 dan APD level 3. Dari triase sekunder pun APD level 2. Dan kalau seandainya ada peningkatan seperti tadi, misal ada EWS screening pasiennya lebih dari 10, maka rekomendasi kami ini APD yang digunakan APD level 3. Kemudian nanti dilihat lagi, kalau ada tindakan-tindakan yang dilakukan di IGD misalkan, ini kami mengambil berdasarkan rekomendasi dari Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi, ini level 3. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada alat pelindung dirinya, ini level 3. Kemudian misal di ruang merah, di ruang resusitasi katakanlah, ada tindakan-tindakan terkait aerosol generating procedure, ini levelnya juga sudah naik lagi pakai menggunakan APD level 3. Jadi seperti itu Pak Furi rekomendasi kami. Kalau mungkin pertanyaannya apakah harus selalu disediakan, memang saya menyimak dari kemarin diskusi terkait APD di HIPI, ini juga memang menjadi dilema tersendiri. Artinya intinya adalah risk reduction itu harus tetap dilakukan. Dan mungkin kalau Bapak Ibu ingat dengan hierarki kontrol dari proses pencegah dan pengendali, APD itu adalah di hierarki paling bawah. Paling bawah. Artinya ada faktor lain yang bisa menjadi penyebab penularan, yang salah satunya adalah dari sistem monitoring, evaluasi, termasuk rekayasa lingkungan, penggunaan HEPA filter dan lain-lain. Itu akan ada faktor lagi. Jadi sebisa mungkin disediakan oleh pihak manajemen rumah sakit APD dan kemudian disesuaikan dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di IGD. Artinya kalau ada prosedur-prosedur aerosol generating procedure itu harus dilakukan di ruang negatif, tekanan negatif, kemudian dan lain-lain. Seperti itu Pak. Mungkin dari Pak Eri ada tambahan? Baik, tidak ada tambahan. Terima kasih kepada Pak Eri dan Bu Arsel yang sudah berbagi pada kali ini. Banyak pertanyaan juga, tetapi intinya sudah mirip-mirip yang kita sampaikan tadi. Oke, tentunya ini bukan yang terakhir ya. Kayaknya butuh banyak serial yang kaitannya topik-topik yang
UGD khusus, ICU khusus, dan lain-lain, karena ini kaitannya nggak selesai dengan hanya hanya triase dan EWS, banyak sekali kaitannya juga dengan nanti muncul manajemennya seperti apa. Berarti kalau begitu nanti di UGD ada tempat ganti baju yang standar seperti apa. Macam-macam banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama, tetapi apapun ini per topik sudah kita sajikan dengan baik, ya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para hadirin semua. Ada 689 bertambah terus, macam-macam. Ini kaitannya dengan koneksi. Sekarang udah tembus 725, 28 dan lain-lain. Ini lebih dari 700 yang bisa masuk ke dalam Zoom ini. Juga pasti juga banyak yang ada di YouTube yang tidak bisa memiliki akses. Mohon yang untuk di YouTube jangan lupa tetap subscribe, terus kemudian juga mendaftar secara online. Kami ke depan akan menyiapkan tes untuk memastikan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir bersama ini juga memang sungguh-sungguh belajar, karena ini peserta pada saat sesi paparan hanya 600-an, sekarang udah nembus lebih dari 850-an. Berarti ini, atau kemungkinan mereka juga memiliki kesulitan akses, dan akses sekarang baru sangat bagus, atau mereka tertarik dengan sesi diskusi, kita walau-alam. Tapi intinya itu banyak sekali responnya luar biasa. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa semuanya dan para pembicara. Tidak semuanya juga untuk peserta yang bertanya bisa kita sampaikan pertanyaannya langsung. Ada juga yang masih belum bisa klik, tapi ini adalah luar biasa. Ini sebuah revolusi besar untuk sharing berbagi pengalaman antar negara tanpa beban tiket dan tanpa konfirmasi waktu yang berpanjang-panjang. Saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu, tetapi intinya early warning sign system dan triase memiliki satu kesamaan, yaitu adalah bagaimana kesahihan kita untuk mendeteksi data-data klinis dan kesahihan kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk bisa memastikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, paling cepat, paling cekatan untuk meminimalisasi risiko-risiko yang bisa ditimbulkan, dan untuk memastikan treatment tepat. Dan di masa sekarang ada tambahan, bukan hanya tepat untuk pasien, juga tepat perlindungan untuk perawat sendiri. Makanya virulensi menjadi penting untuk mendeteksi, termasuk bagaimana juga kita mendeteksi hal-hal yang tidak mungkin bisa kita hindari adalah ketidakterus-terangan pasien. Maka tadi setuju yang disampaikan Bu Arsel, untuk staf UGD minimal menggunakan APD level 2 dan 3. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat bergabung di yang baru bergabung. Dan kami harapkan untuk teman-teman semuanya bisa selalu update di link Satgas COVID-19 DPP PPNI. Ada nih COVID-19 dppni.id untuk mendapatkan materi, bisa dilihat. Yang tadi banyak bertanya di chat, silahkan materi download di covid19.id, daily Zoominar, dan berbagai macam keluhan bisa disampaikan di sana, terkait THR dan lain-lain juga silahkan. Tapi intinya jangan mengeluh curhat di medsos terlalu banyak yang akan berdampak tidak bagus terhadap Anda. Silahkan kaitannya dengan curhatan berbagai macam sistem ketenaga kerjaan, honor, perlindungan, dan lain-lain yang Anda rasakan kurang optimum untuk disampaikan ke COVID-19 di PPNI. Di situ juga ada WhatsApp-nya, ada emailnya, silahkan. Kalau ada bukti-bukti sampaikan, nanti ini menjadi bahan dari kita, ada tim ahli, ada tim hukum, dan lain-lain untuk bisa mendapat tindak lanjut yang tepat dengan efek samping yang minimal. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Jajat sebagai host of the host.
Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Puri. Terima kasih kepada Nurse Arcel dan Nurse Ariuniar atas penyampaian materinya. Saudara sekalian yang ingin mendownload materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Puri, silakan masuk ke website kami covid19ppni.id di menu daily Zoominar. Untuk besok kami sampaikan lagi bahwa kita akan bersama dengan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia, di mana besok ada pematerinya yaitu Nurse Vini Aliveta tentang kewaspadaan kamar bedah pada penanganan COVID-19, serta Nurse Octavianus Hendrawijaya tentang manajemen peralatan dan kebersihan di kamar bedah. Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita akan mengakhiri acara ini. Terima kasih atas hadirannya, baik yang di meeting room Zoom maupun yang nonton di channel YouTube atau di Facebook. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama hadiri ini merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan profesi kita. Terima kasih, selamat sore, selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan sebentar lagi buka untuk Indonesia Barat, dan mungkin Indonesia Timur sudah berbuka, selamat berbuka. Sampai ketemu esok di acara yang sama bersama dengan Satgas COVID-19 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jajat. Terima kasih Bu Arsem. Ya, terima kasih Pak Jajat. Pak Heri, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat berbuka puasa. Ada. Bekerja dengan setulus hati, jiwa dan raga untuk selalu berbakti. Terima kasih semua jasamu. Terima kasih semua baktimu. Bergantian untuk selalu membantu.